Oke, kita akan naik ke atas dari masjid ini, Masjid Animah gitu ya. Kita harus naik tangga karena di bawah tidak untuk sholat, tapi memang untuk kegiatan dan sebagian untuk parkir ya, parkir motor ada di bawah, khusus untuk sholat ada di atas ya. Nah ini adalah lantai atas yang digunakan untuk sholat ini. Nah anak-anak ini sudah ada di sini. Nah seperti ini sedang beristirahat ya. Oke. Mas Adi. Masya Allah. Assalamualaikum. Mas Tanto. Baik Bapak. Ini kegiatannya untuk apa ini ceritanya? Ya, ini kita kegiatannya hitan massal Bapak. Nggih. Insyaallah untuk peserta kita kuotanya 25, namun yang terdaftar 24 dan ini khusus untuk lingkungan Joyotakan kita Bapak. Gitu. Ini tentunya merupakan syiar juga karena hitan adalah salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini juga bisa masuk kepada mungkin syiar dan dakwahnya. Alhamdulillah sejauh ini kita kondusif dan ini sudah masuk ke peserta 12. Insyaallah tinggal separuhnya lagi Bapak. Selesai. Dapat separuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga kemanfaatannya luas Bapak untuk tengah masyarakat. Nah ini tadi di atas anak-anak yang kesini yang mau dikitan apa yang sudah dikitan ya? Kita di atas dikumpulkan dulu untuk dikasihkan briefing dulu terlebih dahulu, diberikan dulu pencerahan-pencerahan. Di atas ini kita posisikan untuk mengumpul dulu. Untuk hitanannya tetap di bawah. Namun sebagian harus menunggu dulu sehingga kita atur dulu secara konsepnya biar nanti tidak terjadi benturan. Jadi ini yang di atas nunggu ya giliran. Betul. Ini giliran dipanggil nanti. Oke. Sebelum ada tadi pencerahannya itu berapa apa itu untuk orang tuanya apa untuk anaknya itu? Meliputin orang tua juga dan anak tentunya karena di sini ada hubungannya, korelasinya dekat antara hubungan orang tua dengan anak. Ini bab itu juga jelas ada mungkin mengenai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentunya ini untuk kedua belah pihak juga dapat Bapak. Warna untuk ibunya, untuk anaknya, untuk orang tuanya keseluruhan. Ini ada cerita juga tadi. Cerita. Tadi ada cerita, Oke, nambahi dari Pak Adi ya. Ada dua yang disampaikan, ini tadi dari tim medis dan dari tim panitia. Kalau dari tim medisnya itu mengasih tahu bagaimana sih proses pelaksanaan khitan dan pasca khitan, itu prakitan dan pasca khitan gitu. Sehingga dengan adanya ilmu tadi harapan dari tim medis itu hal yang sebetulnya itu normal itu biasa, tetapi berhubung tidak ada ilmunya malah dianggap sesuatu kegagalan atau sesuatu yang luar biasa ya. Untuk menghindari ini maka tim medis tadi mengarahkan mengedukasi kepada anaknya, kepada pendamping kitanya. Kemudian dari panitia tadi kita arahkan kepada motivasi kepada anak-anak supaya setelah khitan itu ada tanggung jawab lebih loh gitu. Ada tanggung jawab ke anak itu loh. Kenapa sih harus khitan gitu? Sehingga kan untuk salah satu fungsi dari khitan kan untuk menghilangkan najis ya, supaya najis itu bisa hilang gitu. Sehingga sholatnya bisa sah, sehingga amalan-amalannya terhindar dari najis kan dengan adanya khitan tadi. Kemudian ada di situ juga disampaikan tentang pentingnya untuk pergi ke masjid, bedanya laki-laki dengan perempuan. Karena kalian itu adalah laki-laki yang ada kewajiban untuk pergi ke masjid pada waktu mendengar adzan seperti itu. Kemudian menjadi pengambil peran dari mengajak. Misalnya orang tuanya kok tidak yang biasanya mengajak anak tadi, kemudian setelah khitan diharapkan anak ini berani untuk termotivasi untuk mengajak orang tuanya, mengajak kakaknya, mengajak ibunya untuk melakukan sholat seperti itu. Sehingga anak ada dikasih tanggung jawab, dikasih beban tanggung jawab lebih supaya mengambil peran untuk mengajak, untuk berani adzan, gitu, untuk sholat ke masjid, gitu. Mungkin ada dua pesan tadi yang disampaikan dari pihak medis dan dari pihak panitia kita, mungkin itu. Wah cukup bagus ya. Jadi wawasannya untuk anak maupun untuk orang tua ada nggih? Wah keren ini. Dan juga mungkin ini ya tanggung jawab tadi untuk ngajak-ngajak sholat itu mungkin sudah balik ya. Nah, itu mungkin jarang disampaikan ya.
hanya kita ya ini kita gitu aja. Ada visi lah, kita harapannya kan ada visi dari ini supaya apa karena kan kita kan dari Forsis Tamam ya, forum komunikasi antar masjid ya, harapannya kan ada masjid-masjid menjadi lebih makmur dan salah satunya ya tadi dengan motivasi memberi beban. Nah, ini kalau kembali ke motivasi tadi itu cocoknya itu ini kan bebannya dengan kita nggih. Enaknya usia berapa atau kelas berapa kira-kira beri motivasi gitu agar kendel wani kita tidak juga ngerti tanggung jawabnya, enaknya gimana itu? Oke, kalau menurut saya itu ini kalau pada waktu si anak ini mulai bisa berpikir gitu ya, mulai berpikir prabalik pun itu tidak masalah sedini mungkin sesuai dengan komunikasinya kan sesuai dengan tingkatan usianya gitu. Misalnya di tingkat TK juga bisa kita ambil peran bahwasanya dia punya tanggung jawab untuk menjaga orang tuanya supaya tidak terkena api neraka, supaya dirinya juga tidak terkena api neraka dengan mengajak sholat dengan bahasa-bahasa sesuai dengan usianya gitu. Ya kalau masalah usia sedini mungkin gitu dengan pendekatan bahasa tentunya gitu, sesuai dengan perkembangan emosional anak gitu. Tadi juga ada satu poin juga dari orang tua kita tekankan juga sebagai pendamping, kita tekankan Bu, kita ini bapak-bapak kita ini berhadapan dengan generasi Z gitu, dimana generasi Z ini punya karakter itu tidak suka dikongkon, tidak suka disuruh tok, kemudian yang ngongkon cuma ongkang-ongkang gitu, tidak melaksanakan. Nah, kita bebankan juga kepada orang tua, kepada pendampingnya. Mereka itu inginnya itu dikasih contoh gitu. Sehingga ini kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, jangan sampai kemudian memerintahkan anaknya untuk sholat, tetapi kitanya sebagai orang tua tidak segera sholat, tidak segera ke masjid. Nah, kita tentu ini beban tanggung jawaban di orang tua gitu. Tetap bagaimanapun penggantian anak ini tetap ini orang tua tetap kita kasih paham tentang ini loh, tetap tanggung jawab estafetnya itu berada di sini. Ya, gitu. Terima kasih deh. Terima kasih ya. Ustaz, ada tambahan lagi Rat? Rasanya cukup mungkin insyaallah. Hanya itu saja dari kami. Terima kasih atas partisipasinya Bapak. Ustaz siapa tadi? Adi saya. Ustaz Adi. Yang satu Pak Arif Sultanto. Oh, iya. Terima kasih Pak Erik. Ya. Ini teman-teman semuanya. Berikutnya 14 siapa dari itu? 14 15 14 15 Siapa?